Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Ibu Bapak sekalian, baru saja sebelum syuting ini dilakukan, saya lari-lari keluar karena saya mendengar ada mobil yang lewat dengan bunyi musik yang sangat khas. Dan tiba-tiba saya tersadar itu adalah bunyi musik mobil seci, yaitu mobil pengumpulan barang-barang daur ulang. Lalu kemudian saya tadi keluar memanggil mobil tersebut dan saya menyerahkan satu dus berisi barang-barang yang sudah saya kumpulkan dan tidak lagi saya pakai dan saya serahkan. Isinya ada beberapa panci-panci bekas, ada yang udah bocor, ada juga dus-dus yang saya tidak pakai, ada kertas-kertas bekas, ada botol-botol plastik dan saya tadi serahkan. Sebenarnya saya mengumpulkan barang-barang itu untuk menjadi materi syafaat malam di malam hari ini. Tapi tadi udah keburu saya serahkan dan saya baru ingat tadi saya nggak foto karena kameranya sudah terpasang di tripod siap untuk syuting. Tapi tidak apa, barangnya sudah saya serahkan ke mobil tadi. Dan malam hari ini syafaat malam kita masih bicara tentang daur ulang sebagai tema Advent kita untuk esok hari ketika kita akan mengumpulkan barang-barang daur ulang. Mengapa perlu melakukan pengumpulan barang-barang untuk didaur ulang? Supaya barang itu tidak terbuang begitu saja di tempat sampah dan menumpuk di tempat pembuangan sampah, tetapi barang-barang itu bisa dikelola dengan lebih baik oleh pusat-pusat pengelolaan daur ulang untuk kemudian digunakan kembali atau diolah menjadi barang-barang yang baru. Dan untuk kita sendiri, maka hal itu akan membuat rumah kita menjadi lebih lega karena kita bisa mengeluarkan barang-barang yang tidak kita butuhkan. Ibu bapak, saudara-saudari, apakah di rumah ibu bapak ada barang yang numpuk dan tidak digunakan lagi? Coba deh kita besok melakukan sortir. Dan kalau kita pikir, wah barang di rumah banyak sekali, mulai dari mana? Sederhana, mulailah dari lemari pakaian kita. Kita buka lemari pakaian kita lihat isinya, lalu kita ingat-ingat, mana pakaian yang sudah katakanlah 5 tahun kita simpan di lemari tidak pernah kita gunakan. Atau jangan-jangan ada pakaian baru yang kita beli sudah bertahun-tahun lalu tapi tidak pernah kita pakai dan membuat lemari kita penuh. Keluarkan barang-barang tersebut. Lalu kemudian kita bisa beralih kepada lemari perabotan misalnya. Nah, di situ biasanya juga banyak kita lihat barang-barang yang tidak pernah kita pakai atau kita pernah beli menjadi cadangan, tapi barang yang pertama sebenarnya masih cukup bagus. Mari kita sortir, kita kumpulkan, lalu dikemanakan barang-barang tersebut? Barang-barang tersebut bisa kita kirimkan ke bank-bank sampah terdekat di lokasi tempat tinggal kita, atau dikirimkan ke beberapa tempat yang menampung seperti misalnya daftar berikut ini. Daftar ini dikeluarkan oleh panitia Natal tahun lalu loh. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, daur ulang atau recycle adalah salah satu cara untuk membuat lingkungan hidup menjadi lebih baik. Namun karena ini salah satu cara, sebenarnya ada 5 cara, disebut dengan 5R untuk menjaga lingkungan lebih baik. Apa itu? Yang pertama, reduce, reuse, recycle, replace, dan replan. Reduce itu adalah ketika kita mengurangi barang-barang yang akan menjadi sampah, mengurangi penggunaan energi listrik atau air yang tidak kita butuhkan, mengurangi gaya hidup yang konsumtif atau membeli barang-barang. Reduce, mengurangi. Lalu reuse, yaitu menggunakan kembali
barang-barang yang masih bisa kita gunakan dan tidak membuang ke sampah begitu saja. Misalnya botol-botol bisa kita gunakan untuk menjadi pot-pot tanaman. Lalu recycle, yaitu daur ulang sampah seperti yang tadi telah saya jelaskan. Lalu replace atau mengganti, yaitu mengganti barang-barang sekali pakai ke barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalkan menggunakan lap untuk membersihkan meja kita daripada menggunakan tisu yang sekali pakai. Dan yang kelima adalah replant, yaitu menanam kembali. Untuk menanam berbagai jenis tanaman di rumah kita sehingga memberikan kesegaran. Dari 5 hal itu, yang paling penting bagi saya adalah justru yang pertama, reduce, yaitu mengurangi. Di dalam Alkitab, Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Ayat ini mengajak supaya kita tidak melekat kepada uang, tidak melekat kepada materi. Dan ayat ini mengajak kita merefleksikan diri kita, merenungkan diri kita yang bisa cukup dengan apa yang ada pada kita, termasuk terhadap barang-barang. Reduce, mengurangi, membeli, mengurangi, mengingini barang-barang yang kita tidak butuhkan. Merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Sehingga kita tidak memenuhi rumah kita dengan banyak barang yang kemudian hanya menumpuk tanpa ada kebutuhan terhadap barang tersebut. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, berhubung barang-barang saya tadi sudah saya serahkan ke kendaraan seci tadi, maka sepertinya saya perlu kembali melihat barang-barang yang ada di rumah yang bisa dikeluarkan untuk proyek Advent Calendar esok hari. Semoga ibu bapak sekalian juga besok bisa sukses dengan daur ulang dan mengumpulkan barang-barang yang ada di rumah, lalu bisa dikirimkan ke yayasan yang ada, diserahkan ke pemulung atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau telah menciptakan dan memelihara kehidupan di dunia ini. Maka Tuhan, biarlah kami juga dapat terus menjadi rekan sekerja Tuhan untuk memelihara kehidupan yang Tuhan percayakan, untuk ikut serta memelihara lingkungan hidup, sehingga kami dapat membuat lingkungan kami menjadi lebih baik, dunia menjadi lebih baik, dan ketika Engkau datang kembali ke dalam dunia ini, maka Engkau tahu Tuhan bahwa kami telah melakukan tugas-tugas kami untuk memelihara dunia dengan sebaik-baiknya sebagai rekan kerja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk yayasan-yayasan daur ulang, untuk yayasan-yayasan lingkungan hidup. Biarlah kiranya dalam semua gerakan-gerakan penghijauan yang ada banyak hal yang dapat terus diupayakan untuk membuat bumi ini menjadi bumi yang lebih hijau, bumi yang lebih bersih, bumi yang lebih segar. Dan terutama Tuhan, biarlah setiap kami juga dapat memiliki kesadaran berpartisipasi untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan, dimulai dari rumah kami masing-masing, untuk membuat rumah kami menjadi rumah yang bersih, rumah yang aman, rumah yang nyaman. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya pemerintah juga punya kebijakan-kebijakan untuk membuat lingkungan hidup dapat terpelihara dengan baik. Kami berdoa untuk juga kiranya kesadaran-kesadaran masyarakat di dalam membuang sampah, di dalam mengelola kebersihan lingkungan. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kami kesadaran yang semakin kuat Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap mereka yang bekerja menjadi pengelola sampah, tukang-tukang sampah, maupun juga di tempat pengolahan sampah. Biarlah kiranya mereka dapat terus terjaga, mereka dapat memiliki kesehatan yang baik di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menyertai setiap kami Tuhan, juga di masa-masa pandemi ini.
Berikan kami kesehatan dan kekuatan yang cukup untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami di malam ini Tuhan, juga dengan setiap langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, dan besok hari sempatkan diri membuka lemari, memeriksa isinya, dan ayo kita bikin gerakan daur ulang barang-barang di rumah kita dan membuat rumah kita jadi lebih lega. Selamat malam dan Tuhan memberkati.